Balik lagi bersama Teacher Rika belajar tema. Sekarang kita belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran 3. Nah, kali ini kita akan belajar tentang cara tumbuhan melindungi dirinya dan menuliskan informasi-informasi penting suatu teks dalam bentuk peta pikiran. Nah, coba perhatikan ya. Selain untuk penyesuaian diri, ciri khusus pada tumbuhan juga berfungsi sebagai perlindungan diri dari pemangsa, karena tumbuhan tidak dapat bergerak atau berpindah tempat jika ada pemangsa yang datang. Apa saja bentuk penyesuaian diri yang dilakukan tumbuhan untuk melindungi diri? Yang pertama, memiliki duri. Beberapa tumbuhan memiliki duri pada batang atau buah untuk melindungi dirinya dari pemangsa. Contohnya, mawar, bougainville, rotan, kaktus, salak, putri malu, dan durian yang memiliki duri pada buahnya. Yang kedua, memiliki rambut halus. Contohnya adalah bambu, jagung, terung, dan tebu. Fungsi rambut halus tersebut yaitu dapat menimbulkan rasa gatal bila disentuh oleh pemangsa. Rambut halus berada di permukaan batang ataupun daunnya. Yang ketiga, daun yang tajam. Contohnya nanas, lidah buaya, dan kaktus. Tujuannya tentu untuk melindungi diri dari pemangsa. Yang keempat adalah menghasilkan getah. Contoh tumbuhan yang menghasilkan getah jika tergores adalah sao, pepaya, karet, mangga, dan nangka. Getah tersebut akan menempel pada tubuh hewan pemangsa sehingga hewan tersebut sulit bergerak. Pada beberapa tumbuhan, getahnya dapat menyebabkan perih pada kulit sehingga hewan-hewan tidak berani memakannya. Yang terakhir, kelima, menghasilkan racun. Contoh tumbuhan yang menghasilkan racun adalah jarak dan kecubung. Pada jarak, daun dan getahnya banyak digunakan untuk pengobatan tradisional. Namun, bijinya merupakan racun yang mematikan. Lalu, pada kecubung, daunnya juga digunakan sebagai obat herbal. Namun, bijinya mengandung racun yang mempunyai efek halusinogen, yaitu jika mengkonsumsinya akan menimbulkan rasa mual, muntah, sesak nafas, halusinasi, hingga berujung kematian. Nah, sampai sana paham ya? Selanjutnya kita masuk ke muatan BI. Menuliskan informasi penting suatu teks dalam bentuk peta pikiran. Untuk menemukan informasi penting dalam suatu teks, kita harus membaca teks secara utuh. Selain itu, kita dapat menemukan informasi penting dengan menggunakan kata tanya, adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dengan menggunakan kata tanya dan mencari jawaban dari pertanyaan tersebut, kita akan lebih mudah menemukan informasi penting. Oke student, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian mengerti ya. Jangan lupa like, share, and subscribe.